Ini adalah kriminal, ya. Ini adalah perampasan. Jadi di sini adalah perampasan kekayaan alam dan memiskinkan rakyat miskin di daerah. Karena itu hak mereka itu dirampas gitu. Melalui kesempatan ini mudah-mudahan Kementerian SDM, DPR, Pak Presiden bila perlu dengar ini. Masa sekian belas tahun tambang ilegal nggak selesai? Dipelihara ini supaya cukong-cukongnya masuk. Nah, cukong inilah yang bekerja sama dengan pihak-pihak yang punya kekuasaan. Gonjang-ganjing kasus tambang ilegal yang menyedot perhatian publik akhir-akhir ini adalah isyarat jelas tentang amburadulnya penegakan hukum di negeri ini. Ribuan tambang ilegal menurut data Kementerian ESDM tersebar dari Pulau Sumatera hingga Papua. Kasus tambang ilegal yang menyedot perhatian publik dimulai dari terkuaknya pengakuan Aibtu Purnawirawan Ismail Bolong yang pernah mengoperasikan tambang ilegal dan menyetor miliaran rupiah kepada pejabat Polri. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming pun mencuit lewat akun Twitternya yang menyebut bahwa tambang ilegal dibackingi oleh apa yang dia sebut sebagai backing ngeri. Sedangkan pengamat dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi, menyebut bahwa tambang ilegal dibackingi oleh personal Langit ke-7, suatu istilah yang menggambarkan elit kekuasaan yang berada di ring 1 di negara ini. Pernyataan Fahmi senada dengan penegasan Menteri Mahfud MD yang menyebut bahwa memang ada pejabat senior yang terlibat dalam penambangan ilegal. Pertanyaannya kemudian adalah, adakah Presiden hanya diam saja menyikapi fakta amburadulnya penegakan hukum, khususnya di sektor pertambangan yang semakin membuat penambang ilegal pesta pora merusak alam kita itu? Mantan Kabarisskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, nampak gregetan menyikapi kasus tambang ilegal yang menurut dia telah belasan tahun tidak juga dibereskan itu. Melalui kesempatan ini mudah-mudahan Kementerian SDM, DPR, Pak Presiden bila perlu dengar ini. Masa sekian belas tahun tambang ilegal nggak selesai? Dipelihara ini supaya cukong-cukongnya masuk. Nah, cukong inilah yang bekerja sama dengan pihak-pihak yang punya kekuasaan. Ya masa tambang ratusan hektar nggak ketahuan belasan tahun? Ya mestinya ketahuan, tapi nggak ditangkap. Ya karena tadi yang semestinya masuk ke kas negara untuk pajak, distribusi, reklamasi, biaya ekspor dan sebagainya itu nggak masuk. Kalau tambang liar ini menyangkut kerugian negara ratusan miliar bahkan triliun, ya masuk akal. Tinggal persoalannya ini didiamkan, dipelihara, atau mau diakhiri. Nah, yang nambang berizin diawasi betul, jangan merusak lingkungan, jangan juga bermain kong-kalingkong, juga begitu. Jadi, ya udah kadang-kadang pusing pala ini melihat. Makanya saya pakai topi, ya. Kalau enggak keluar asap dari kepala saya, ini saking pusingnya. Menurut CNBC Indonesia marak kasus tambang ilegal sekaligus adanya sosok pembacking di balik pertambangan tanpa izin itu. Hal ini dinilai perlu adanya tindak tegas dari pemerintah, khususnya Presiden RI Joko Widodo, memberantas tambang ilegal yang merugikan negara. Persoalan adanya sosok ngeri yang membackingi tambang ilegal ini mencuat pasca Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Rake mencuit perihal adanya sosok mengerikan ini. Ditambah lagi saat ini sedang hangat isu kasus Ismail Bolong yang diduga juga dibackingi.
Pengamat ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi menilai terdapat beberapa kasus seperti kasus Ismail Bolong yang bisa menjadi pintu masuk penelusuran para backing pertambangan ilegal itu. Sebagai pintu masuk pada KPK untuk mengusutnya, saya kira ini tidak akan jalan. Apakah itu KPK, apakah Mahfud MD akan melanjutkan tanpa adanya endorse dari Presiden, kata Fahmi. Bahkan melihat kekhawatiran Wali Kota Solo Gibran atas sosok ngeri backingan tambang ilegal itu sangat beralasan. Karena realitanya ada pihak kuat yang melindungi dan ikut menikmati hasil praktek tersebut. Fahmi menyebut pihak yang melindungi aktivitas tambang ilegal di Indonesia dengan istilah langit ke-7. Itulah kekuatan langit ke-7 yang membackup tadi. Nah, siapakah mereka? Siapa yang menikmati aliran dana tadi? Ini tugas KPK untuk mengusut secara tuntas. Yang salah siapa harus ditindak sesuai hukum, tegas Fahmi. Sementara itu, Profesor Antoni Budiawan menyebut tambang ilegal atau illegal mining sebagai tindak kriminal yang merugikan negara, merusak alam, dan memiskinkan rakyat. Ini adalah kriminal, ya. Ini adalah perampasan. Jadi di sini adalah perampasan kekayaan alam dan memiskinkan rakyat miskin di daerah. Karena itu hak mereka itu dirampas gitu. Nah, oleh karena itu ini harus diusut tuntas. Ini masalah kriminal. Pertanyaannya adalah aktivitas ilegal ini pasti ada yang melindungi. Nah, siapa yang melindungi? Nah, kalau kita lihat ini luar biasa. Di sini ada 2.700 tambang ilegal menurut sumber dari SDM. Ini bisa menjuruskan kepada state crime, artinya kriminal, tindakan aktivitas kriminal yang dilindungi oleh negara. Citra ini yang sangat buruk sekali, berarti negara ini sudah bukan negara hukum lagi. Jadi aktivitas kriminal ini sudah dilindungi oleh hukum, dan negara kita ini akan terjebak kepada negara yang melindungi kriminal yang dilakukan oleh oknum-oknum dari penguasa hukum itu sendiri. Profesor Antoni Budiawan benar, tambang ilegal adalah perbuatan kriminal. Dilihat dari sisi dampak buruknya, kegiatan tambang ilegal adalah tindak kriminal terbesar di negara ini yang merusak alam dan memiskinkan rakyat. Ironisnya, di tengah pesta pora penambang ilegal yang bergelimang harta itu, justru rakyat miskin di Indonesia semakin bertambah banyak jumlahnya. Akankah penyelenggara negara hanya berpangku tangan saja menyikapi fakta itu?